Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang benda di sekitarku, kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-benda di Sekitar Kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu muatan pelajaran matematika. Dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu muatan pelajaran SBDP. Dengan mengiringi lagu dengan tepukan, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan tepat. Anak-anak, pembelajaran kita mulai dengan membaca suatu teks. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca wacana tentang benda, amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, di sini ada panas api unggun, ada minyak goreng, kemudian ada cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Kira-kira mana ya yang bukan termasuk benda? Ya, panas api unggun itu bukan termasuk benda karena tidak dapat ditimbang dan juga tidak menempati ruang. Kemudian cahaya lampu juga bukan termasuk benda. Dan suara. Jelas ya anak-anak? Kamu sudah dapat membedakan benda dan juga bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukuran tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, ukuran benda. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, kalian amati ya benda-benda tersebut. Bentuk benda. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Nah, selanjutnya, warna benda. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna orange, kemudian ada yang berwarna ungu, ada juga yang berwarna abu-abu. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Tuliskan alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Nah, misalnya kelompok 1 itu mengelompokkan berdasarkan warnanya, yaitu benda yang berwarna putih. Contohnya adalah buku, papan tulis, buku gambar, lantai, dan Eternit. Kemudian
kelompok 2 itu mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya, yaitu benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya adalah jam, rautan pensil, uang logam, tutup gelas, dan tutup botol. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu mengelompokkan benda berdasarkan ukurannya, yaitu benda yang berukuran besar. Contohnya adalah lemari, mobil, kulkas, sofa, dan rumah. Nah, kalian bisa mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna yang lainnya. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut. Nah, di sini benda itu berdasarkan jenisnya, ada benda hidup dan juga ada benda mati. Sedangkan benda dari sifat fisiknya itu dapat dilihat dari ukurannya, warnanya, dan bentuknya. Kemudian ciri-ciri benda yaitu mempunyai massa dan menempati ruang. Mudah ya anak-anak. Anak-anak, apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, ini adalah penggaris, satuannya adalah cm atau cm. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Nah, satuan panjang itu ada km atau kilometer, hm atau hektometer, dam atau dekameter, m atau meter, dm atau desimeter, cm atau sentimeter, dan mm atau milimeter. Anak-anak, selanjutnya coba kalian tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, di sini yang pertama itu ada gambar penghapus. Penghapus itu kita lihat dari 0 kemudian sampai dengan angka 3 panjangnya. Berarti panjang penghapus adalah 3 cm. Kemudian gambar yang kedua yaitu krayon. Kita lihat dari angka 0 sampai angka 7. Berarti panjang krayon yang berwarna hijau adalah 7 cm. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah gambar krayon yang berwarna biru. Panjangnya dari 0 sampai dengan 10. Berarti panjang krayon adalah 10 cm. Kemudian gambar yang keempat yaitu gambar pensil. Panjangnya itu dari 0 sampai dengan angka 6. Berarti panjangnya adalah 6 cm. Nah, anak-anak, untuk benda yang lainnya coba kalian cari sendiri ya berapa panjangnya. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut beberapa contoh alat musik ritmis. Ada triangle, tamborin, marakas, kastanyet, dan gendang. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Nah, selanjutnya coba perhatikan pola irama berikut. 5 jari itu menunjukkan ketukan kuat, 2 jari menunjukkan ketukan sedang, dan 1 jari itu menunjukkan ketukan lemah. Ikutilah pola irama berikut ini. Pola yang pertama itu adalah ketukan kuat, ketukan sedang, ketukan kuat, ketukan sedang, ketukan kuat, ketukan sedang. Kemudian pola yang kedua yaitu ketukan kuat, lemah, lemah, kemudian ketukan kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Pola yang ketiga yaitu ketukan kuat, lemah, sedang, lemah. Selanjutnya ketukan kuat,
lemah, sedang, lemah, dan ketukan kuat, lemah, sedang, lemah. Ayo berlatih menggunakan tepukan untuk mengiringi lagu. Nah, anak-anak, dari pola irama yang tadi, kalian bisa digunakan untuk mengiringi lagu yang berjudul Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.